Pemirsa, wacana tunda pemilu bertubi-tubi digulirkan dan bertubi-tubi pula ditolak. Tapi kembali digulirkan lalu kembali ditolak. Dari sudut pandang konstitusi, sejatinya tidak ada ruang untuk menunda masa jabatan presiden. Tapi selalu saja ada pihak yang coba-coba. Akankah upaya itu berhasil? Inilah top review selengkapnya. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan bisa dibilang merupakan sosok yang menonjol di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo, baik di periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019-2024. Presiden Joko Widodo tercatat memberi banyak peran terhadap pria kelahiran Simanggala, Tapanuli, Sumatera Utara 28 September 1947 ini. Selain menjabat Menteri Maritim dan Investasi, Luhut juga menjadi koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM wilayah Jawa Bali. Selain itu, nama Luhut juga kental dengan kontroversi. Di antaranya, nama Luhut Binsar Panjaitan masuk dalam laporan Pandora Papers yang berisi data kekayaan rahasia para pejabat dan pebisnis elit dunia dari 200 negara. Pandora Papers juga merupakan laporan investigasi 600 jurnalis dari 117 negara. Belakangan, nama Luhut kembali ramai diperbincangkan terkait dengan wacana penundaan pemilu. Dua ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, terang-terangan menyuarakan penundaan pemilu. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Sempat muncul kabar Luhut mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik sebelum muncul pernyataan dua ketua umum partai politik tersebut. Pernyataan Luhut di sebuah podcast YouTube yang menyatakan bahwa 110 juta warganet setuju penundaan pemilu memperkuat dugaan orang bahwa wacana penundaan pemilu memang berasal darinya. Klaim Big Data Luhut Panjaitan sendiri dibantah banyak kalangan, sebab data yang disampaikannya bertentangan dengan hasil survei berbagai lembaga survei, di antaranya survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yang menemukan bahwa mayoritas responden menolak penundaan pemilu. Kalau dibicarakan misalnya ada 110 juta orang yang setuju, mereka mengungkapkannya melalui sosial media misalnya. Nah, apakah sosial media ini tidak ada redundansi? Bisa aja kan orang ngepost di Twitter, dia ngepost juga di Instagram, tapi orangnya sama misalnya. Ini kan ada redundansi, karena banyak alter ego. Nah, kalau misalnya merujuk kepada platform yang kami miliki, Mbak ya, kami juga meng-crawl percakapan, itu ada sekitar, mungkin ini bukan populasi, tapi paling tidak bisa menggambarkan jumlah percakapan yang terjadi terkait dengan 3 periode ini. Nah, itu kami menangkap sekitar 96.700 percakapan di bulan ini yang terkait dengan 3 periode. Ini dari berbagai source nih Mbak, dari Twitter, kemudian dari video ya, dari YouTube, komen-komen YouTube, kemudian dari berita, dari blog, dari Instagram, dan lain sebagainya. Seandainya ini bisa dijadikan sebagai rujukan, taruhlah ini adalah 50% dari populasi, mungkin percakapannya hanya ratusan ribu, itu tidak mencapai jutaan seperti yang disampaikan. Survei Indikator Politik Indonesia akhir tahun lalu juga menunjukkan masyarakat menolak penundaan pemilu. Terlihat dari data survei ya. Jadi survei saya bulan Desember 2021, penolakan terhadap perpanjangan itu bersifat multipartisan. Baik pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo, baik yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi maupun yang tidak, baik konstituen PDI Perjuangan, PKB, Golkar, P3, PKS, Demokrat, 66% lebih tidak setuju perpanjangan. Bahkan kalau saya cross mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah, dengan NU, atau tidak dekat dengan ormas manapun, itu juga sama-sama menolak perpanjangan masa jabatan. Sejatinya sebelum Luhut membicarakan soal penundaan pemilu, wacana ini sudah disuarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Dia mengklaim bahwa dunia usaha menghendaki penundaan tersebut. Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka. Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik. Baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka. Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 97 kita pemilu harusnya kan 2002. Kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali. Tapi kemudian kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu ya, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu gitu. Nah, tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid? Apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi? Atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu? Namun sejumlah pihak mengingatkan bahwa penundaan pemilu yang berarti perpanjangan masa jabatan presiden dan para menteri serta kepala daerah bisa memicu pembangkangan rakyat. Cuma masalahnya untuk menjadi pejabat politik, mandat apa yang mereka pegang kalau mereka memperpanjang masa jabatan tanpa melalui proses pemilu? Itu tidak ada dasar hukumnya. Dan karenanya persis seperti yang dibilang oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, kalau misalnya para pejabat politik tadi mendapatkan perpanjangan tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat berhak untuk melakukan proses pembangkangan. Karena diperpanjang tanpa melalui proses pemilihan. Reformasi politik 1998 dengan produk utama amandemen Undang-Undang Dasar menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Mencoba mengutak-ngatik konstitusi dengan berbagai macam dalih bisa dimaknai sebagai makar terhadap konstitusi.